Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Kota Bima, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 1 Kota Bima, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Adapun kegiatan hari ini antara lain acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan doa, dalam ini akan disampaikan oleh Pak Faisal SPD, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan. Dalam hal ini sambutannya akan disampaikan oleh Bapak Saidi. Kemudian kelima pemaparan diseminasi budaya positif disampaikan oleh CGP kita, Bu Arfa SPD, dan terakhir penutup. Marilah kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara kedua, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Faisal SPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, agar barokahnya acara yang kita ikuti pada hari ini, sama-sama kita berdoa semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lafi ni'amahu kafirin madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim wa jalla sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahassulana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minar al-aqbal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faisal SPD. Selanjutnya kita masuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Satu, dua, mulai. Indonesia tanah air
tanah tumpah darahku. Di sana lalu berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakasek SMP 1 Kota Bima, Pak Saidin SPD. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagai abdi negara setiap hari, setiap saat. Allah selalu beri nikmat kepada kita. Selanjutnya, mari senantiasa kita menyampaikan salawat dan salam kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir dengan perbanyak kita baca salawat dan mengikuti jalan beliau, kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, Bapak Pak Faisal, ya Pak Faisal, Bapak doa, Bapak Guru doa ya dari Ibu. Terakhir saya kalau bisa saya pada pemerintah saya minta pensiun dini aja barangkali. Saya karena sudah tidak kuat kalau seperti menjadi guru penggerak, menjadi apa, bukan tidak bisa sebenarnya, tapi saya sudah ada fokus di tempat lain. Jadi lanjutkan Ibu Alfa, Ibu Nis, Pak Faisal. Saya mungkin hanya menjadi motivator barangkali di dunia pendidikan ini. Terima kasih atas jabatannya Ibu Nis, Ibu Alfa, Pak Faisal dan Bapak Ibu Guru semuanya. Pesan tetap semangat Ibu Alfa, karena suatu saat barangkali Ibu Alfa akan menjadi pemimpin kita, saya akan menjadi anak buah lagi dari Ibu Lis, siapa tahu Pak Faisal, saya tetap menjadi anak buah, dan walaupun jadi anak buah saya tetap menjadi motivator bagi dunia pendidikan. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Saidin atas sambutannya sangat luar biasa sekali yang memberikan panutan kepada kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki acara kelima, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Guru CGP SMP
Kota Bima, Bu Arfan SPD. Kepada Bu Arfan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Tapi sebelumnya, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang kami lakukan, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kirimkan selawat dan doa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas limpahan rahmat dan nikmatnya terhadap kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang ini. Selanjutnya, adapun yang menjadi tugas calon guru penggerak yang kami lakukan, yaitu kenapa dan mengapa dan apa nantinya budaya positif ini yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah, maupun lebih-lebihnya lagi adalah diterapkan di dalam kelas. Nanti akan kita lihat untuk selanjutnya. Adapun yang menjadi fasilitator saya, yaitu Bapak Parhi SPD. Beliau adalah seorang guru SMK kepala sekolah SMK di Lombok Utara. Kemudian pengajar praktek saya adalah Ibu Nur Afni SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Kota Bima. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita memulai, kita bermain dulu atau melakukan ice breaking. Adapun ice breakingnya ini saya mudah-mudah saja. Kita bisa melakukannya dengan kalau yang saya tampilkan ini adalah menyebutkan nama hewan. Tapi sebelumnya, sebagai awalnya adalah yang paling mudah itu adalah bermain dengan tepuk tangan. Kita mulai tepuk tangannya. Kalau saya menyebutnya tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau malam itu setengah saja. Ya, setengah dia. Setengah. Ya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. 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 Malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Ya. Kita ulangi ya. Mana semangatnya guru SMP 1? Apa slogannya guru SMP 1? SMP 1, religius, berprestasi.
Ya. Selanjutnya kita mulai dengan pemaparan materinya. Apa itu disiplin? Budaya positif? Ini dilatar belakangi oleh Ki Hajar Dewantara, adalah seorang bapak pendidikan, di mana pendidikan itu adalah proses menuntut tumbuhnya potensi yang ada pada diri setiap anak. Dalam pandangan beliau, pendidikan itu bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, akan tetapi pendidikan itu adalah upaya mengembangkan karakter, moral, dan kepribadian anak agar mereka dapat menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Prinsipnya adalah setiap anak itu dia memiliki sifat yang unik, ya, sehingga di dalam diri anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Itu yang menjadi landasan dalam pendekatan pendidikan yang diajarkan oleh Bapak KHD ini. Maka dengan memberikan bimbingan yang tepat, pendidikan ini nantinya akan dapat membantu anak menemukan jati diri mereka dan dalam mencapai cita-citanya. Selanjutnya, adapun yang menjadi konsep inti dalam budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep perubahan paradigma belajar, kita guru di sini dituntut untuk bagaimana memenuhi belajar anak, yaitu salah satunya adalah dengan konsep belajar berdiferensiasi. Apa itu belajar berdiferensiasi? Itu adalah kita guru itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi anak itu kita melakukan tes diagnostiknya, kemudian itu sebagai langkah awalnya, baru kita melakukan pemetaan nantinya. Baru itu nanti kita akan lanjutkan di situ adalah dengan konsep dilanjutkan dengan pemberian materi belajarnya. Baru di dalam nanti pembelajaran berdiferensiasi, ada yang berupa konten, ada yang proses berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Itu jadi ada 3. Nantinya yang akan diterapkan pada perubahan paradigma belajar. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif, yang mana di disiplin positif ini kita guru itu nantinya akan
anak itu bagaimana anak itu nantinya mempunyai motivasi dalam dirinya, sehingga tanpa dipaksa itu anak itu akan sendirinya sadar tanpa lagi ada paksaan dari guru. Mungkin pada proses awal ini kita memang belum merasakan, tetapi ya kedepannya yang diharapkan adalah dengan pembentukan motivasi dalam diri anak, yang diri sendirinya dia akan sadar nantinya. Ya tanpa lagi kita, misalnya dalam sekolah kita itu betapa sulitnya untuk mengajak anak itu untuk sholat berjamaah misalnya. Itu adalah tantangan yang besar. Akan tetapi kedepannya kalau dia sudah punya motivasi dalam dirinya tanpa disuruh pun dia akan sendiri, akan sadar, ya, dan sendirinya dia akan melakukan, dia akan tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam dirinya. Itu mungkin saat ini belum, ya baru. Jadi yang diharapkan setelah sini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu. Ternyata yang saya rasakan juga adalah hal yang paling sulit, yaitu dalam bagaimana membentuk itu adalah motivasi diri itu. Kemudian sekarang kita lanjut dengan tadi adalah disiplin, berasal dari bahasa Latinnya yaitu disciplina, yang artinya belajar. Yaitu secara umum disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ya itu tadi misalnya adalah ya anak yang tidak ada lagi, mungkin itu kedepannya itu anak yang datangnya terlambat, ya sudah tidak ada lagi karena dia sudah tahu bahwa apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya saat ini adalah kita sebagai guru itu bagaimana cara kita, ya mungkin ya sekarang ya dengan cara kalau berdasarkan teori ini ya kita tidak boleh memaksa anak itu. Akan tetapi kapan baru sadarnya? Mungkin nanti adalah sadarnya bukan generasi yang ini, cucunya kah atau anak dari generasi yang kita ajarkan sekarang. Itu memang ya 1-2 tahun ini belum kita akan rasakan. Akan tetapi nantinya yang diharapkan adalah anak dari generasi yang kita ajarkan ini, itulah mungkin nanti itu yang menjadi yang tanpa lagi ada disuruh, sudah tidak ada lagi mungkin guru BK nantinya. Ya kenapa? Karena anak itu sudah punya motivasi dalam dirinya, ya tanpa dipaksa dia sudah sadar dia datang ke sekolah dengan tujuan apa, itu sudah tidak ada lagi. Itu yang diharapkan nantinya. Tapi untuk kita mungkin tidak dapat itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Ya jadi yang diharapkan di sini adalah muncul nanti itu dari disiplin tadi, muncullah nilai-nilai kebajikan itu. Ya. Kemudian contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi, misalnya adalah dalam sekolah misalnya ini
adalah profil pelajar yang Pancasila. Kemudian ya Primarias atau program ya PYP. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Yang mana profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri kreatif dan bernalar kritis. Itu yang diharapkan dari nilai kebajikannya. Kemudian ada toleransi, nantinya adalah rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan keingintahuan. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill-nya, ini adalah tidak merendahkan orang lain, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, dan memberikan yang terbaik. Adapun yang menjadi contohnya di sini adalah tiket kelas, ya. Kemudian ada budaya 5S, ya, yaitu salam, ya, kemudian senyum dulu ya, senyum apa 5S, sapa, ya, salam, senyum dulu ya, senyum, sapa, salam, ada 5 itu ya, 5S di situ. Tambah infaknya, berarti bukan lagi 5S. 6S tambah 1I. 5S 1I. Oh itu ya, jadi sekolah juga. Ya, oke. Ya, ini adalah yang saya tampilkan adalah kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bima, yaitu infak bersama, yaitu setiap hari Jumat kita akan melakukan yasinan bersama, ya, berdoa bersama, gitu ya, dalam kegiatan infak. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Itu yang keempat ya, dalam budaya positif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Ini ya siapa sih ya, atau manusia mana sih ya yang tidak ingin bertahan hidup gitu ya. Jadi manusia itu nantinya dia membutuhkan untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Untuk bertahan hidup itu ya makan, minum, itu adalah salah satu ya contoh untuk bertahan hidup. Kemudian ya manusia itu membutuhkan kasih sayang. Tanpa adanya kasih sayang ya manusia itu katanya rasanya apa? Gitu. Tidak ada artinya.
Kemudian dilanjutkan lagi adalah kebutuhan dasar yang ketiga adalah manusia itu bersifat sebagai penguasa, ingin menguasai, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah manusia juga itu dia membutuhkan kebebasan. Dia tidak mau dibelenggu, dia tidak mau dijajah, ya. Bukan lagi penjajahan yang seperti tentara yang datang menyerang, tidak. Ya, dia butuh kebebasan, dia bebas. Contohnya adalah bebas berekspresi. Misalnya anak-anak ya, salah satu contohnya misalnya kalau kita memaksa untuk sholat misalnya, itu anak itu dia butuh kebebasan. Ya, akan tetapi ya dalam proses belajar ya kita juga perlu itu adalah bagaimana mengajak, mendorong, yang membawa anak itu agar kebebasannya adalah tidak kebablasan. Ya, dia harus tahu batas kebebasannya. Dia harus tahu bagaimana berhubungan dengan siapa. Ya, ada batasan-batasannya. Ya, kemudian anak-anak itu atau manusia itu membutuhkan kesenangan. Ya, dia harus senang. Ya, makanya ya kalau kita paksa juga belajar misalnya, ya kalau dia nggak senang, contohnya kita aja, kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kalau kita tidak senang, maka ya percuma juga. Jadi sama-sama senang, gitu. Ini tadi adalah penjelasannya. Ya, ada ya kasus saya yang tadi adalah yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, ini adalah berkaitan dengan posisi kontrol guru. Mungkin ya saya pribadi atau Bapak Ibu guru yang ada di sini itu selama ini itu menganggap bahwa sudah memposisikan diri seperti apa dalam kegiatan ya proses belajar mengajar atau dalam lingkungan sekolah ini. Ya, apakah saya ini sudah berada pada posisi penghukum, kemudian posisi pembuat rasa bersalah, atau posisi sebagai teman, atau posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu guru untuk menuliskan selama ini prakteknya dalam kegiatan belajar mengajarnya atau dalam kegiatan di lingkungan sekolah ini. Saya mau bertanya sekarang, apakah Bapak Ibu guru itu berada pada posisi yang mana? Ya, saya minta dituliskan posisi guru yang mana yang menurut Bapak Ibu ini yang pernah dilakukan selama ini itu sudah berada di posisi yang mana? Penghukum. Ya? Misalnya itu penghukum. Posisi? Penghukum, pemantau, itu aja. Ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, posisi teman, ada posisi pemantau, ya ada posisi sebagai manajer. Ya, saya minta Ibu Akif itu pengalamannya ini, berdasarkan pengalamannya, apakah Ibu Akif itu sudah pernah yang memposisikan dirinya itu sebagai guru yang penghukum dengan kasusnya atau dengan masalahnya, ya atau ya pernah menjadi posisi itu adalah pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Saya selama jadi guru ya
memposisikan diri sebagai teman bisa, pemantau juga, ya. Turun kalau udah saja sih. Jadi teman dan jadi pemantau mungkin ya perkembangan peserta didik ya. Jadi teman bisa jadi teman cerita, anak-anak juga bisa selama menjadi guru. Itu aja sih mungkin Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Afif. Ada lagi yang lain mungkin yang sudah pernah memposisikan dirinya itu sebagai apa sih saya ini gitu. Pak Abi mungkin. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan. Ini mungkin secara sebagai seorang guru BK ya, rasa-rasanya dari kelima ini untuk guru BK sendiri kemungkinan besar itu mencakup ini dilakukan semua oleh guru BK, mulai dari sebagai seorang manajer, sebagai teman, pemantau, penghukum, bahkan mengambil keputusan atau membuat keputusan bahwa si anak didik ini adalah melakukan kesalahan. Itu semua guru BK pasti merasakan itu dan pasti melakukan itu. Mungkin itu aja. Demikian. Terima kasih Pak Andi. Boleh posisi. Itu berdasarkan pengalaman Pak Abi dan Bu Afif gitu ya. Sekarang selanjutnya kita akan lihat. Ini adalah salah satu contoh atau sehingga nanti itu kita berada pada posisi apakah tadi yang Bu Afif katakan bahwa posisi saya ini sudah benar tidak berada pada posisi sebagai teman ya, atau yang kedua tadi adalah sebagai posisi pemantau gitu ya. Sekarang ini adalah salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Udah keluar. Tapi tidak ada saudara. Coba. Untuk kasus yang pertama, Tidak ada sama-sama. Kurang. ya supaya kita tahu nantinya ketika kita mendapatkan kasus atau masalah yang ada atau yang terjadi pada siswa, ternyata kita itu harus memposisikan diri kita itu sebagai apa gitu ya. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Maka apa yang kita lakukan di upacara itu adalah hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah sebuah penghukum. Penghukum dia. Apakah kita berada? Apakah boleh nggak kita itu berada pada posisi itu? Kalau berdasarkan apa yang kita pelajari pada budaya positif ini, cocok nggak dengan realita atau dengan kenyataan atau dengan pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran atau bagaimana pendidikan yang dikembangkan atau yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, yaitu yang didasarkan pada pemahaman atau pemikiran Bapak KHB ini, bisa nggak kita terapkan bahwa guru itu harus berada pada posisi penghukum? Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat kasus yang kedua. Bila kita nanti dapat memberikan sebuah kesimpulannya. Yang kedua adalah inilah salah satu contoh, itu adalah pembuat rasa bersalah.
Ya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Itu adalah sebuah pernyataan yang biasanya kita ucapkan. Gitu. Itu sebenarnya adalah ketika kita itu mengucapkan bahasa atau kata seperti itu kita itu sudah memposisikan diri pada posisi kita adalah pembuat rasa bersalah, gitu. Dengan kita menyatakan aja dengan jangankan memukul gitu, dengan bahasa saja itu sudah itu sudah mengartikan bahwa kita itu sudah berada pada posisi seperti itu, gitu ya. Jadi kita ini berhati-hati juga dalam berucap. Kemudian kasus yang berikutnya lagi adalah murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kemudian kita lanjut dengan ada murid yang seperti itu. Kita langsung menyatakan, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat lagi seperti ini ya. Ternyata pernyataan kita yang seperti ini adalah sudah memposisikan diri kita adalah sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu adalah penantang. Kita ternyata pernyataan kita itu sudah memposisikan kita adalah sebagai pemantau. Ya. Nah sekarang posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Dengan kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacaranya. Maka pernyataannya kita adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima posisi guru tadi yang kita sebenarnya sering kita ucapkan, sering kita lakukan, ya, yang mana? Ini pertanyaan saya yang mana? Ya seharusnya kita guru itu adalah memposisikan kita itu adalah sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman tadi? Apakah sebagai pemantau? Ya? Apakah sebagai apa lagi? Membuat merasa Ya, pembuat rasa bersalah manajer atau sebagai manajer. Kira-kira yang mana tuh yang paling ideal? Apa yang diinginkan dalam yang diinginkan di tujuan pendidikan kita sebagai posisi sebagai manajer ternyata ya semua ya kita itu adalah dituntun ya untuk bagaimana bersikap atau mengambil posisi sebagai posisi pembentuk manajer ya. Posisi kontrolnya adalah sebagai posisi manajer ternyata. Jadi nanti dengan posisi kita sebagai manajer diharapkan ya dengan sendirinya tadi kita berbicara tentang budaya ya, kemudian muncullah dari budaya itu muncullah yang namanya adalah disiplin itu. Disiplin itu muncul itu tadi adalah harus ada motivasi dalam diri ya. Saya rasakan sendiri ya. Tidak mungkin ya oke lah kita paksanya hanya sebentar, terulang lagi. Kalau belum ada motivasi dalam
dirinya, maka tidak mungkin itu. Dia belum bisa. Tadi harapannya adalah apa yang terjadi adalah mungkin untuk generasi yang kita ajarkan ini belum terlihat. Akan tetapi nantinya ketika anaknya adalah generasi yang kita ajarkan ini atau cucunya nanti adalah itu adalah yang sudah siap. Ya. Dan guru juga nanti itu adalah tidak lagi ya dalam posisi terhukum, tidak lagi adalah dalam posisi sebagai teman, ya tidak lagi berposisi sebagai pembuat rasa bersalah dan tidak lagi sebagai pemantau, akan tetapi sudah bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Kenapa? Karena mungkin ya nantinya adalah generasinya sudah siap. Sudah tidak lagi ada pemaksaan. Dia datang ke sekolah sudah punya niat, sudah punya tujuan yang jelas. Untuk generasi sekarang ya, itu bukannya hanya Bapak Ibu, semua kita rasakan bahwa ya sekedar itu datang itu ya dia tanpa niat, tanpa tujuan yang jelas. Akan tetapi dengan menggunakan pakaian sekolah, itu adalah tandanya bahwa beliau adalah atau anak-anak itu adalah siap untuk sekolah. Selanjutnya ya ini pertanyaan yang berikutnya adalah posisi kontrol apakah kamu? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sudah saya tanyakan di awal tadi ya. Sudah. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Dan ini dibuatkan dalam bentuk kerjakan Statement. Masih ada statement. tanyakan aja. Ya, sekarang selanjutnya adalah posisi kontrol apakah kamu? Jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, apakah sebagai Bukan merasa bersalah, guru. Kemudian selanjutnya, ayolah kamu harus berusaha, kamu pasti bisa. Sebagai ya, kita semua nih. Ya, sudah ngerti Bu Guru. Ya, Ibu Guru hebat. Kemudian kamu selalu terlambat. Kamu harus berdiri di bawah tiang bendera selama 1 jam. Ya, jadi Bapak Ibu Guru BK misalnya ya tidak lagi itu harus dilakukan seperti itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi sebagai ya iya benar apa yang dilakukan oleh guru BK selama ini. Kadang itu ya saya sendiri itu kecewa sebenarnya. Ya kapan ini guru BK ini hanya panggil terus panggil buat apa namanya pernyataan ya setelah saya pelajari ini, oh jadi ya ini ya maksudnya yaitu guru BK itu sudah memposisikan ya dirinya bahwa posisi gurunya adalah sebagai posisi manajer. Ya. Ya, gitu ya. Selanjutnya ada pun tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian pada posisi manajer tadi ya. Di mana posisi inilah murid itu diharapkan dapat menjadi pribadi yang mandiri ya, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman.
Ya, jadi itu sudah ada. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini mungkin yang belum semuanya kita terapkan di kelas. Ini yang nantinya itu yang diharapkan setelah dari kegiatan ini adalah semua guru itu adalah menyiapkan atau membuat nantinya adalah sebuah keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus kata keyakinan kelas? Ya, peraturan itu berarti dia harus terikat, ya. Akan tetapi keyakinan ini ya apa namanya ya dari anak untuk anak itu maksudnya. Kalau peraturan itu ya bisa saja kita buat dari sekolahnya, kemudian ini kita tempel sudah, ini yang menjadi aturan. Ya, akan tetapi keyakinan kelas ini kita sepakati dulu bersama dengan anak. Kita buat, kita rencanakan apa yang menjadi ininya, ya dari anak. Ya apa keinginannya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama tadi ya. Ya seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan ya keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya itu tadi yang kita apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kita lihat kalau peraturan kelas itu adalah ya ini adalah berupa pernyataan. Ya. Pernyataan dalam membuat peraturan kelas dengan pernyataan yang diinginkan di dalam keyakinan kelas. Yang pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang merokok. Akan tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi kembalikan barang itu bukan hanya kemudian apa namanya ya harus ada targetnya, dia harus kembalikan barangnya. Akan tetapi misalnya tadi adalah dia mengambil buku di perpustakaan, ya dia harus punya kesadaran dalam dirinya, dia harus meletakkan kembali. Itu adalah tanggung jawab. Ya misalnya ya sebelum dimulai pelajaran ya kelasnya harus bersih. Ya itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Kalau keyakinan kelasnya itu bahasanya adalah saling menghormati. Ya kemudian kayak kalau peraturan kelas itu adalah hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Ternyata kalau kita membuat keyakinan kelas itu adalah dia harus komitmen di sini, yaitu dengan tadi adalah disiplin waktunya. Ya. Hadir lebih awal, tidak dipatok itu waktunya adalah 15 menit ini tadi. Komitmennya, ya misalnya dia sudah tahu bahwa datang sekolah itu adalah jam 7.15 itu sudah masuk dalam kelas. Berarti sebelum jam 7.15 dia sudah harus ada di dalam kelas. Begitu maksudnya. Komitmennya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Iya habis itu. Tapi keyakinan kelasnya itu kita harus buat adalah saling menghormati atau tidak menyakiti teman, gitu ya. Ini adalah berkaitan dengan keamanan dan yang berbakti misalnya. Ya,
bahasa peraturan kelasnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Akan tetapi di keyakinan kelasnya adalah ya saling menghormati, ya, atau tidak melakukan kekerasan. Tapi bahasanya di sini katanya itu tidak boleh, ada kata tidak boleh. Begitu Pak Faisal ya. Selanjutnya misalnya, ya peraturannya adalah dilarang menggunakan narkoba. Tapi keyakinan kelasnya adalah yang berkaitan dengan kesehatannya. Itu bahasa di keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang merokok, ya itu adalah kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, dia masuk ke orang lain. Nah, selanjutnya ini nantinya untuk ya segitiga restitusinya. Tadi untuk kita sudah dapatkan beberapa kasus tadi yang kita bisa lihat. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus itu yang kita dapati pada murid itu, ya yang kita hadapi ya di dalam kegiatan belajar kita, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi restitusi ini adalah sebuah tawaran, ya, dan bukan sebuah paksaan, tetapi akan berfokus pada sebuah solusinya. Kita akan lihat, ya, segitiga restitusi ini akan digambarkan, yaitu ada 3 tahap restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas. Kita tidak boleh misalnya kita temukan anak-anak yang berkelahi, langsung kita vonis anak ini begini, anak ini begini, tidak. Akan tetapi kita harus menstabilkan dulu identitas. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya lagi itu ada. Ya tidak langsung, kamu yang mengumpul temanmu. Tidak. Suruh dulu bercerita. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Oh, apa yang telah dilakukan yang tadi? Ya, itu divalidasi. Kemudian ya dilakukan dengan ya keyakinan kelas. Itu baru itu. Menanyakan nanti keyakinan kelasnya. Kita lihat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Harus bahasa itu dulu yang kita keluarkan dulu. Padahal orang kita tahu bahwa dia itu salah. Ya, tetapi kan kita juga harus tahu. Padahal kita juga sudah dengar tadi dari gurunya kan, atau dari temannya kan. Kenapa dia berkelahi misalnya, ya? Tetapi itu yang harus kita lakukan dulu, yaitu berbuat salah itu wajar. Harus kita bahasakan dulu seperti itu. Kemudian ada katanya lagi, kita itu adalah tidak ada manusia yang sempurna. Itu bahasa di anak tadi yang berkelahi misalnya. Ya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ya kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada anak tadi adalah dia memang tidak dalam posisi salah, tiba-tiba datang temannya mungkin yang memukulnya, iya. Gitu. Jadi itu ditanyakan dulu. Ada anak-anak satu. Kemudian
Inilah contoh bahasa atau ya pernyataan pada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan yang mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu. Jadi anak itu nanti dengan sendirinya dia itu muncul dalam dirinya. Oh saya tidak sepenuhnya disalahkan oleh guru itu. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Setelah dia tadi ada lagi validasi kesalahannya, baru kita tanyakan. Tadi kan dia mengumpul temannya walaupun awalnya dia tidak bersalah, gitu ya. Kemudian itu menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Kemudian nanti itu ditanyakan lagi, apa maumu untuk menyelesaikan masalah ini misalnya. Gitu ya. Kemudian ditanyakan lagi, kamu maunya seperti apa nantinya? Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang yang saya buat ya. Ini adalah dengan salah satu contohnya adalah seorang anak ini ya kasusnya adalah yang saya sering rasakan di kelas itu adalah dengan hanya menyebut nama orang tuanya, dia marah, dia emosi, dia memukul temannya. Komentar. Iya, ada videonya, ini videonya. Kemudian nantinya, ya anak ini tidak langsung dikatakan bahwa dia salah karena dia memukul temannya. Suruh dulu dia, yaitu dengan tadi adalah segitiga restitusi tadi. Menstabilkan dulu identitasnya, ya, kemudian memvalidasi ya kesalahannya, ya kemudian baru ditanya keyakinan kelas yang mana. Jadi mungkin saran saya adalah semua kelas itu harus punya keyakinan kelasnya. Jadi sebelum Bapak Ibu guru itu mulai mengajar itu ditanyakan dulu keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya. Ya sebelum kita mengajar. Ini sebenarnya akan ditampilkan ini videonya, ada videonya. Salah satu contoh ini. Aku tak Ada videonya. Nah, enggak ada. Tetap kafif. Yang punya. Tak mungkin dapat Ya, itu video sekedar videonya saja. Pakai ada jajan. Dia
Makanya tahu kan tadi. Refleksi. Kalau video jauh gitu. Ya, sekarang kita lihat ini adalah salah satu contoh atau kasus ya diselesaikannya secara atau dengan menerapkan segitiga restitusi. Di mana kasusnya adalah ya terjadi perkelahian ya antara dua orang anak atau siswa yang merasa marah atau emosi ketika temannya menyebutkan nama bapaknya ya sering kali, tapi muncullah ya rasa marahnya, rasa emosinya itu sehingga dia mendorong dan menarik ya leher baju temannya ini. Jadi kasus ini ya itu diselesaikan secara segitiga restitusi ya dengan ya menanyakan dulu atau menstabilkan identitasnya dengan tadi adalah berupa pertanyaan-pertanyaan awalnya yang tadi ya tidak langsung memvonis bahwa anak itu yang melakukan kesalahan. Kemudian ya selanjutnya iya yang memukul temannya. Tidak dilakukan segitiga, tidak dilakukan yang melakukan dia yang memukul iya dia yang memicu kegiatan dia kan sudah tadi adalah dilapor ada dulu laporan ya ke gurunya kemudian dia dilanjutkan dengan yang memanggil ya. Setelah kegiatan itu, tapi yang diinginkan itu bagaimana menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan dia itu sudah, dia tidak akan melakukan lagi kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut dengan selanjutnya kita lakukan dengan kegiatan refleksi. Kayak apa ya? Pertanyaan pematiknya adalah bagaimana tindakan saya? Ya, silakan dijawab nantinya. Ya, bagaimana tindakannya saya dalam kelas hari ini mendukung terciptanya suasana saling menghargai di antara siswa. Itu pertanyaan otomatiknya. Silakan dijawab. Ini.
yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya, bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah kita, yaitu di SMPD di satu Kota Bima. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemantar atau calon guru penggerak Ibu Arfa. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan dihargai dalam komunitas sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iin Sulastri atas pertanyaannya. Apa yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa setiap siswa itu merasa dihargai ya dan diterima dalam komunitas sekolahnya. Di sini sekolah itu menyediakan beberapa program, yaitu diantaranya adalah SMP 1 itu yang melakukan atau menjalankan program anti bullying. Itu yang pertama. Karena anti bullying ini ya dianggap ya itu dapat merusak moral, kepercayaan diri bagi siswa itu. Ya, sehingga ya dengan sekolah itu menerapkan program anti bullying itu diharapkan nanti menjadi ya siswa yang mandiri tadi, yang dihargai semuanya, itu menjadi siswa yang kuat di sini. Kemudian yang dilakukan juga oleh sekolah adalah melaksanakan program orientasi siswa baru. Itu yang dilakukan, yaitu dengan kegiatan ya bagaimana siswa itu diajak untuk mengenali lingkungan sekolahnya ya di awal masuk itu, ya sehingga dengan sendirinya siswa itu nanti adalah dapat ya merasakan bagaimana itu sekolah yang aman, yang nyaman, ya sehingga juga mereka itu merasa ya aman dan nyaman itu ya mereka dapat merasakan. Jadi terkesannya adalah siswa-siswa yang selalu ya merasakan sekolah itu adalah sebagai tempat yang ternyaman untuk memperoleh pendidikannya. Ya, kemudian siswa kita adalah atau sekolah kita ini adalah terdiri dari beragam etnik, budaya, agama. Ya, jadi sekolah kita itu selalu ya saling memberikan penghargaan terhadap keberagaman itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami. Ya, bagaimana Ibu ini? Ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberi kesempatan. Saya ingin bertanya, bagaimana sekolah menangani konflik antar siswa agar tetap mendukung suasana belajar yang positif. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sekolah menangani konflik ya antar siswa agar tetap ya mendukung suasana belajar yang positif. Di sini ya kita semuanya atau pribadi saya itu di dalam menangani ya yang adalah bagian dari sekolah ya, terdiri dari guru, kemudian ada staf tata usahanya atau komponen yang ada di dalam sekolah ini itu mempunyai tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawabnya adalah bagaimana ya suasana di sekolah itu adalah suasana tadi adalah yang aman, nyaman, sehingga anak-anak juga itu adalah merasa nyaman berada di sekolah. Ya, dia merasa kerasan istilahnya. Ya, bagaimana menangani konfliknya? Itu tadi adalah dengan melakukan atau menerapkan segitiga restitusi. Yaitu dengan tadi adalah ya menstabilkan dulu identitas, ya kemudian memvalidasinya, kemudian yang menanyakan kembali keyakinan kelasnya yang sepakati bersama, sehingga nanti muncul dengan sendirinya itu adalah dalam diri anak tadi adalah ya budaya positifnya. Kadang juga kita juga adalah yang diharapkan adalah dengan melakukan yang mediasi dengan pihak ketiga di sekolah itu. Ya kalau memang ya kasusnya berat ya diminta bantuan untuk ya misalnya adalah kasusnya adalah pencurian misalnya, itu kan harus melibatkan pihak dari luar untuk menangani atau untuk memberikan penjelasan yang jelas. Anak-anak itu adalah tidak bisa dihukum gitu. Akan tetapi anak-anak itu akan dengan sendirinya sadar ya bahwa mereka itu ya telah melakukan sesuatu yang keliru. Itu aja mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan refleksi. Pertanyaan tematiknya untuk refleksi, bagaimana tindakan saya dalam kelas hari ini mendukung terciptanya suasana saling menghargai di antara siswa? Itu pertanyaan tematik yang pertama. Kemudian pertanyaan tematik yang kedua adalah bagaimana saya bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab siswa terhadap komunitas sekolah dan lingkungan sekolah. Untuk ya menjawab refleksi ini ya saya berikan kesempatan kepada ya Ibu Nur Rahmi. Silakan Bu Nur Rahmi. Persiapan dulu. Suasana saling menghargai di antara siswa itu biasanya berusaha terjadi teladan bagi siswa. Kemudian gimana saya harus menunjukkan sikap saya saling menghargai antara siswa dengan dalam interaksi saya. Kemudian karena sudah punya siswa itu akan cenderung mengikuti apa yang mereka lihat dan mereka perhatikan dari gurunya. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya sekarang untuk pertanyaan tematik yang kedua. Siapa yang akan menjawab? Silakan Bu Esa.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang isu sosial dan lingkungan yang relevan. Yang kedua, dorong mereka untuk merefleksikan peran mereka dalam komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kelima, sebelum kita akhiri dengan melakukan tadi refleksi, itu adalah kegiatan akhir kita jadi itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya adalah mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dari Ibu Arfa, pemaparan yang sangat luar biasa sekali tentang diseminasi budaya positif. Semoga pemaparan ini bermanfaat buat kita, lebih-lebih untuk anak-anak kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita masuki acara terakhir, yaitu penutup. Kita akhiri acara penutup ini dengan membaca Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pino? Baik, Bu. Pino tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu, karena saya ya, tadi juga Bu Guru mendengar laporan dari Pino bahwa Pino habis bertengkar dengan Adit. Ya. Kenapa Pino melakukan hal itu pada Adit? Aditnya saya kesal nih. Hampir setiap hari Adit memanggil saya dengan nama saya, kemudian lalu saya menarik leher bajunya dan mendorong ke tembok. Betul sekali. Jika Bu Guru berada dalam posisi ini, maka Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama. Ya lalu mas, seperti kalian kalau ada semangat orang yang sudah menunjukkan kepada kita, apakah tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas ini dari sini menghormati orang yang juga mengutarakan kepada ya menurut Pino menghormati teman kemudian tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, apakah itu penting? Kalau menurut kamu itu penting, apa yang kamu lakukan? Kamu bersedia? Apa yang akan kamu lakukan? Tepat sekali tindakanmu, Pino. Tetap semangat ya, tidak lagi mengulangi lagi ya. Sahabatlah dengan silakan kembali. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, saya Vino dari kelas 95. Saya senang sekali diajak untuk berdiskusi dengan Ibu Guru untuk saya dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.